Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak dan Ibu peserta penelitian cegah rentah. Saya Dr. Putri akan membawakan materi mengenai kegiatan sederhana untuk mencegah penurunan fungsi kognitif pada lansia. Memasuki usia senja, penurunan fungsi kognitif menjadi sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Salah satu yang paling umum terjadi adalah penurunan daya ingat alias pikun. Kondisi kognitif berhubungan dengan beberapa hal. Pertama, berhubungan dengan kemampuan fisik. Kondisi fisik yang tidak lagi sehat atau prima meningkatkan resiko mengalami penurunan fungsi kognitif. Umumnya, hal ini akan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bergerak dan menuntaskan aktivitas sehari-hari. Kondisi kognitif juga berhubungan dengan kualitas tidur. Umumnya, lansia dengan keluhan kognitif juga mengalami insomnia. Siklus tidur yang berantakan juga akan berdampak pada kondisi fisiknya. Penurunan fungsi kognitif juga berhubungan dengan adanya gangguan psikologis, seperti depresi, karena itu akan mempengaruhi kinerja otak. Pada penelitian, perempuan dengan depresi 2 kali lipat lebih rentan kondisinya memburuk dari penurunan fungsi kognitif menjadi demensia. Selain itu, fungsi kognitif juga berhubungan dengan berat badan. Penurunan fungsi kognitif pada lansia berkaitan dengan berat badan yang di atas normal, karena tumpukan lemak dan pola makan yang tidak sehat bisa berpengaruh pada kinerja otak. Bapak dan Ibu tidak perlu cemas karena penurunan kognitif dapat dicegah. Kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas di dalam ruangan atau di luar ruangan untuk melatih otak kita. Nah, kenapa kita harus melatih otak? Karena dengan melatih otak kita, kita dapat meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan daya ingat, serta melawan penuaan dan meningkatkan rasa bahagia. Nah, kali ini saya akan kasih tahu aktivitas apa saja, aktivitas sederhana yang dapat kita lakukan. Pertama, kita bisa membaca. Membaca koran, membaca buku, dapat membuat fungsi otak menjadi lebih baik, meningkatkan kemampuan otak kita untuk berpikir, dan dapat mencegah pikun. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa mendengarkan musik. Kemudian bisa juga memasak. Belajar memasak makanan yang baru dapat melatih fungsi otak kita dengan menstimulasi indera, indera perasa, indera penglihatan, dengan sentuhan dan juga penciuman itu akan melatih kinerja otak kita. Selain itu kita juga bisa menggambar dan bermain kartu ataupun bermain games. Seperti sekarang, lansia-lansia juga sering sudah bisa bermain games di handphone misalkan, atau kita juga bisa melakukan permainan dengan cucu ataupun dengan anak. Nah, selain aktivitas di dalam rumah, ada juga aktivitas di luar rumah yang baik untuk penurunan fungsi kognitif yang dapat kita lakukan. Yaitu pertama dengan aktif bergerak dengan aktivitas fisik. Menurut WHO, aktivitas fisik itu apa? Aktivitas yang dihasilkan oleh otot dan membutuhkan pengeluaran energi. Kenapa penting untuk lansia? Karena aktivitas fisik dapat mempertahankan aliran darah yang optimal dan mengantarkan nutrisi ke otak. Apabila lansia tidak melakukan latihan fisik secara rutin, maka aliran darah ke otak juga menurun dan menyebabkan otak kekurangan oksigen. Lalu, kenapa juga aktivitas fisik penting untuk fungsi kognitif lansia? Karena dengan aktivitas fisik juga dapat menstimulasi pertumbuhan saraf, yang kemungkinan dapat menghambat penurunan fungsi kognitif pada lansia. Contoh aktivitas fisik di luar rumah yang bisa kita lakukan seperti berjalan, berkebun, senam. Kita juga bisa melakukan olahraga lainnya. Olahraga juga sangat baik karena selain memberikan stimulasi secara fisik, juga akan membantu perbaikan sel-sel memori. Nah, aktivitas fisik yang baik untuk lansia itu dilakukan 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Stimulasi lainnya yang dapat kita lakukan adalah bersosialisasi. Fungsi sosialisasi terbukti dapat menjadikan lansia memiliki pribadi yang mandiri, tetap aktif, produktif, sehat, sejahtera, dan bahagia di usianya yang tidak lagi muda. Karena dengan interaksi sosial, akan membuat lansia memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka tidak lagi merasa kesepian, kemudian juga akan memberikan dampak positif pada kondisi psikologis lansia.
Nah, itu hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penurunan fungsi kognitif. Bapak dan Ibu bisa coba lakukan di rumah, satu persatu secara rutin. Nanti Bapak dan Ibu bisa merasakan manfaatnya. Semoga materi ini dapat memberikan tambahan wawasan untuk Bapak dan Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.